Apa yang bisa dilakukan jika kesederhanaanmu disamakan dengan miskin? Ketika kamu memilih menjalani gaya hidup sederhana dan merasa sangat nyaman dengan kondisi itu, tiba-tiba ada celetukan dari beberapa orang yang bilang kamu miskin. Ini kadang menggoyahkan pikiran dan perasaanmu, bukannya mendukung atau setidaknya menghormati pilihanmu untuk hidup sederhana. Mereka malah terkesan menghina dengan mengatakan bahwa kamu miskin. Padahal dengan hidup sebatas kemampuanmu, bahkan di bawahnya, kamu nggak pernah mengalami masalah keuangan yang serius. Bahkan kamu bisa lebih banyak menabung dan fokus pada tujuan finansial jangka panjang. Kenapa mereka sampai menyebutmu begitu? Apakah ada yang salah dalam konsep kesederhanaanmu? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Jika kamu merasa tersinggung, tentu manusiawi. Daripada emosi atau memendam rasa kesal, coba lihat 5 langkah ini biar kamu lebih bijak merespon omongan orang tentang gaya hidup sederhana. Satu, cek perilakumu terkait uang. Apakah hemat mengarah ke pelit? Hidup sederhana tidak bisa dipisahkan dari penghematan di sana-sini. Berhemat bahkan bisa dilakukan secara konsisten. Bukan cuma mendadak dilakukan saat kamu tahu akan ada kebutuhan besar di bulan depan. Jika penghematan ini dilakukan secara berlebihan dan rem hematmu terlalu kencang, maka kamu akan dinilai sebagai orang pelit. Inilah yang membuatmu dibilang miskin oleh teman-teman atau saudara. Contoh perilaku berlebihan terkait upaya berhemat adalah menolak segala bentuk iuran yang menjadi kewajibanmu. Contoh lain, kamu cuma punya 2 setel pakaian. Ketika satu setel dipakai, satu lagi dicuci. Konsepnya tuh curengke, cuci kering pakai. Nemen. Atau kemana-mana kamu lebih sering pakai baju yang robekannya kentara sekali, atau pakai kaos produk tertentu. Juga perilakumu lebih suka meminta daripada memberi, apalagi gak pernah membeli sendiri. Kamu perlu mengembalikan sikapmu ke titik tengah. Itulah arti sesungguhnya dari sikap sederhana, yaitu tidak berlebih-lebihan, baik ke arah boros maupun ke arah pelit. 2. Introspeksi. Apakah kamu suka mengecek gaya hidup mewah? Ejekan akan dibalas dengan hinaan yang kadang bukan hanya setimpal, melainkan lebih menyakitkan. Jika kamu kerap mengolok-olok orang dengan gaya hidup mewah, suatu hari mereka mungkin akan membalasnya. Kamu sering ngomongin mereka cuma sibuk berfoya-foya dan gak punya empati pada orang lain yang kesusahan. Bahkan bisa jadi kamu pernah mengatakan mereka bodoh karena mau saja dimanfaatkan oleh pengusaha produk-produk dengan merek ternama. Saat kesabaran mereka habis, mereka bisa secara spontan menyebutmu memang dasarnya miskin. Nah, hasilnya apapun yang mereka beli dan nikmati menurutmu terlalu mahal. Padahal bagi mereka harga segitu sepadan dengan kualitasnya. Juga gak bikin mereka bokeh kok. Perbedaan gaya hidup memang bukan buat saling ejek. Cobalah lebih kalem dengan pilihanmu bergaya hidup sederhana. Barangkali orang lain juga menjadi tak punya alasan buat ngolok-ngolok dirimu. 3. Mengingat bahwa kekayaan bukan sekedar apa yang terlihat. Sekarang gunakan logika sederhana, yaitu kekayaan sangat berharga bagi manusia. Saking berharganya, kekayaan sejati pasti perlu disembunyikan dari orang-orang. Bukan malah kekayaan itu dipamerkan, karena akan mengundang bahaya. Oleh sebab itu, kekayaanmu yang tidak terlihat oleh orang lain justru merupakan hal yang positif. Dirimu berhasil menyembunyikannya. Bentuk kekayaan sendiri kan bermacam-macam. Ada uang dan harta yang lainnya. Dan itu tuh hanya hasil dari kekayaan yang lebih besar, yaitu kecerdasan serta sikap yang baik pada sesama. Dengan kepandaian, kamu tahu cara menghasilkan uang tanpa perlu melakukan kejahatan serta relatif cepat. Ditambah sikap yang berkelas, dirimu jago menjalin kerjasama dengan orang-orang yang potensial. Baru uang serta bentuk-bentuk materi lainnya otomatis diperoleh. Lebih baik kamu disangka miskin daripada dikira kaya, tapi kenyataannya sebalikannya, ya kan? 4. Sesekali tunjukkan kesederhanaan yang berkelas. Kesederhanaan yang berkelas lebih dari sekedar upaya mengamankan kehidupanmu dari segi finansial. Contoh tindakannya adalah dengan kamu sesekali menjadi donatur acara di lingkunganmu. Sekalipun hidupmu terlihat sederhana, nyatanya kamu masih mampu memberikan bantuan dana yang lebih besar buat mendukung suatu kegiatan. Ingat, kamu tetap gak boleh pamer, baik melalui perkataan maupun sebatas niat dalam hati. Niatmu semata-mata membantu kelancaran acara.
Akan tetapi, fokusmu bukan lagi sebatas untuk diri sendiri. Kegiatan sosial juga menjadi prioritas. Artinya, telah terjadi perkembangan diri. Kamu tidak sekedar punya uang buat disimpan, tapi tahu apa saja yang perlu dilakukan dengan uang tersebut. Pamer tak termasuk di dalamnya, karena pamer nggak memberikan manfaat pada orang lain. Kamu hanya akan menggunakannya untuk hal-hal yang berfaedah. Orientasimu jauh ke masa depan, sekaligus meluas ke lingkungan di sekitarmu. 5. Validasi saja perasaan seseorang lebih kaya darimu. Orang yang sempat-sempatnya mengejek orang lain, apalagi terkait keuangan, hanya haus akan pengakuan. Dia ingin terlihat lebih kaya darimu dengan berbagai cara. Pamer terus-terusan, mungkin tidak lagi terasa cukup baginya. Sebab barang-barang yang dipamerkan kan ada batasnya juga. Ketika dia kehabisan sesuatu untuk dipamerkan, maka mengejek orang lain pun menjadi jalan ninjanya. Tentu dia nggak punya nyali buat menghina orang yang penampilannya terlihat kaya. Nah, kebetulan kamu sosok yang sederhana sehingga cocok menjadi target buat mendapatkan validasi. Saat seseorang mengatakan dirimu miskin atau lebih kasar lagi, seperti menggunakan kata kerehore atau apapun, respon saja dengan santai. Gaya hidup sederhana sudah tepat untukmu. Jika dengan gaya hidup seperti itu kamu merasa lebih nyaman dan aman secara finansial. Pria diolok-olok orang lain tidak usah terlalu dipikirkan. Di dunia ini bakal selalu ada orang yang suka menghina. Jangan mengubah gaya hidup sederhanamu hanya karena ulah mereka.